Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 ya, yang ada di halaman 37, yaitu tentang kerajinan dari bahan buatan. Ya, yang pertama adalah jenis kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik ya. Nah, logam, batu, dan plastik dapat diproduksi menjadi kerajinan yang bersifat fungsional dan hias ya. Kerajinan fungsional adalah produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kerajinan hias adalah produk yang diciptakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan akan keindahan ya. Kemudian logam dan batu merupakan bahan buatan yang potensial ya untuk dijadikan sebuah hiasan daripada kerajinan fungsional ya. Berbeda dengan logam dan batu, plastik merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk memproduksi kerajinan yang nilai jualnya tidak terlalu tinggi ya. Hal ini dibandingkan dengan perhiasan atau kerajinan lainnya yang terbuat dari logam dan batu. Ya. Kemudian ada karakteristik dan produk kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik ya. Di sini ada logam ya. Yang pertama logam, jenis logam ya banyak dijadikan kerajinan meliputi emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan ya. Berikut penjelasan mengenai karakteristik dan produk kerajinan dari bahan logam. Ya, yang pertama itu emas. Emas merupakan logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Ya, emas dapat diperoleh dari alam dalam bentuk butiran-butiran halus ya. Kemudian dari butiran-butiran itu berasal apa? Berasal dari batu-batuan yang mengandung emas yang disebut biji emas ya. Nah, emas yang diperoleh dari alam biasanya dipisahkan dengan bagian logam lainnya. Ya. Kemudian apa? Nah, umumnya logam yang ditambahkan pada emas adalah tembaga dan perak ya. Emas yang berwarna merah itu mengandung tembaga, sedangkan emas putih mengandung palladium dan nikel. Ya, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan emas di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah perak ya. Perak merupakan logam dengan karakteristik warna putih ya dan lunak. Dan perak juga mudah dibentuk dan tidak mudah patah atau pecah ya. Nah, kerajinan perak banyak berkembang di daerah mana? Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali ya. Maka oleh karena itu pengolahan kerajinan dari bahan perak relatif lebih sulit ya. Teknik yang dilakukan dalam mengolah perak menjadi sebuah kerajinan biasanya dilakukan dengan model bakar atau pemanasan dan ditempa ya. Kemudian tembaga ya. Tembaga warnanya merah ya. Sifatnya tidak mudah patah dan menjadi penghantar listrik yang baik. Nah, tembaga biasanya dijadikan bahan kerajinan eksterior dan interior ya. Nah, kelemahan tembaga apa? Ya, mudah sekali kena
korosi atau mudah terkikis. Kemudian yang keempat adalah kuningan ya. Kuningan merupakan logam yang mengandung tembaga dan seng. Kuningan berwarna kuning mengkilap. Kuningan juga digunakan sebagai perhiasan lapis emas atau perak ya. Sifat kuningan hampir sama dengan tembaga, yaitu tidak mudah patah tetapi sedikit lebih keras dari tembaga ya. Nah, yang tadi logam, maka sekarang adalah batu ya. Pada dasarnya, jenis batu yang digunakan untuk bahan kerajinan terbagi menjadi 3 jenis ya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ya, batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pengeluaran lava dari dalam bumi. Contohnya adalah batu granit. Ya. Dan batuan sedimen adalah batu yang terbentuk karena proses sedimentasi selama ribuan tahun. Contohnya adalah batu gamping dan batu paras. Sedangkan batuan metamorf ya adalah batuan pada lapisan sedimen yang mendapatkan panas dan tekanan yang mengalami proses perubahan kimiawi. Contohnya adalah apa? Batu gamping yang berubah menjadi batu granit ya. Nah, pertama kita akan bahas batu granit. Batu granit adalah jenis batuan beku yang digunakan sebagai bahan kerajinan ya. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara mengukir atau menggerus batu tersebut. Kemudian batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati ya. Kemudian batu marmer ya. Batu marmer memiliki karakteristik bahan yang relatif lebih keras dibandingkan batu gamping. Ya, batu marmer memiliki tingkat kesulitan penggarapan yang cukup tinggi ya. Akan tetapi batu marmer dapat dibentuk dengan tingkat detail yang lebih baik ya, melalui teknik polesan tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah plastik. Plastik merupakan bahan yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Plastik tersusun dari polimer, yaitu rantai panjang dan satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut monomer. Kemudian di sini berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer terbagi menjadi termoplastik dan polimer termosetting ya. Jenis-jenis plastik ya. Di sini yang pertama adalah PTE atau PET ya. Di sini plastik jenis PT atau PET merupakan botol plastik yang bersifat jernih dan transparan, kedap gas dan air ya, tahan pelarut dan melunak pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, di gini biasanya digunakan untuk botol minyak goreng, kecap, sambal ya. Kemudian yang kedua itu HDPE atau High Density Polyethylene. Ya.
Plastik jenis ini itu dibuat dari bahan resin yang kuat dan kaku ya, berasal dari minyak bumi. Nah, botol jenis ini memiliki sifat keras hingga semi fleksibel. Ya, ini pun digunakan untuk botol deterjen, botol obat, botol oli, botol sampo ya, plastik jenis ini. Kemudian yang ketiga jenis V atau PVC. Ya, bahan pembuatan V atau PVC adalah resin yang keras dan tidak terpengaruh oleh zat kimia lainnya. Ya, ini biasanya digunakan sebagai pembungkus seperti pada kabel listrik, ya, kemasan cepat saji, pipa air, ya, botol minuman jus, pembersih kaca, ya ini. Kemudian plastik PVC ini juga mengandung DH, ya, yang mudah melebur. Yang keempat itu LDPE, merupakan jenis plastik yang terbuat dari minyak bumi. Ya, jenis plastik ini ditemukan pada tas plastik, kantung roti, ya. Nah, plastik ini merupakan plastik yang tidak dapat didaur ulang. Ya. Yang kelima itu ada PP atau polipropilena. Nah, plastik jenis PP polipropilena terbuat dari bahan polimer yang mudah dibentuk apabila dipanaskan ya. Sifatnya itu keras, lentur ya, kuat, permukaan berlilin, tidak jernih, tembus cahaya ya, dan tahan terhadap bahan kimia. Kemudian yang keenam itu polistirena ya. Plastik jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar dari gabus atau styrofoam ya. Ini mudah dibentuk apabila dipanaskan. Nah, penggunaannya pun disarankan untuk sekali pakai saja karena sifatnya yang tidak dapat terurai dengan tanah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah polikarbonat. Nah, ini jenisnya bersifat keras, jernih, tahan panas dan biasanya terbuat dari campuran 2 atau lebih ya jenis plastik. Biasanya digunakan itu untuk tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, galon air minum ya, botol susu bayi itu. Kemudian sifat-sifat plastik ya. Apa saja sifatnya? Yaitu tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, tidak mudah pecah ya, mudah terbakar, lentur, tembus pandang, mudah didapat dan merupakan isolator panas. Kemudian apa? Adapun karakter plastik yaitu kedap air, kedap udara, tidak korosif, tidak tahan panas, bisa meleleh ya, ringan, kedap air dan udara. Nah, itulah karakteristik dari produk kerajinan bahan logam, batu dan plastik ya. Mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik ya, ataupun bahan dan alatnya. Ya, Miss akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.